Ya? Udah buka Buka apaan? acaranya. Oh, Kan ya. ayam sedang bersih. Tapi kan tamu saya udah dateng. Jadi udah harus aku mulai dong. Gitu. Oh gitu ya. Emang tamunya siapa? Tamunya hari ini siapa ya? Cabang tilawah. Oh gitu. Ya semacam kori gitu deh. Beneran berarti saya bisa belajar tilawah kali ya? Oh, mau belajar juga? Iya. Oh, semuanya dipelajarin. Emangnya udah ada yang bisa? Iya. Dikit-dikit sih. Dikit-dikit. Kan belajar semua sih. Jadi semuanya mau dipelajarin. Iya. Terus Jadi gimana bisa? mau belajar hari ini juga? Iya. Gimana ya kira-kira kalau kamu tuh belajar harus apa ya, semuanya tuh jangan semuanya tapi satu-satu dulu gitu. Jadi biar bisa, kalau satu udah bisa baru belajar yang lain lagi, satu udah bisa belajar lain lagi. Terus gimana maksudnya? Belajar di luar aja gitu. Ya udahlah, nanti belajar di luar aja, abis itu nanti dipanggil. Aku mau panggil dulu. Oh iya ya. Boleh ya? Oke ya. Ya. Oke, Assalamualaikum. Iya, hati-hati ya. Halo. Masih sore ya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya sama aku di sini. Apa kabar sore ini? Baik pastinya. Dan semoga puasanya dari tadi pagi sampai nanti menjelang buka puasa selalu dipermudah ya. Semoga hari ini dapat pahala puasanya dan semakin khusyuk ibadahnya. Oke, kalau gitu hari ini tadi aku udah bilang ya, aku kedatangan seorang cabangnya sih cabang tilawah dan dia bisa disebut sebagai syariah juga. Seperti apa sih kira-kira? Nih, langsung aja kalau gitu aku panggil ya. Ini dia Indila. Assalamualaikum. Silakan duduk. Iya ya. Ya, terima kasih. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kalau gitu aktivitasnya apa nih sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari selain kuliah, saya ada sampingan juga ya, ngajar di sekolahan gitu. Ngajar di bagian ekstrakurikulernya, ngajar tilawah juga. Oh, Mulai sama dari- ya bidangnya di juga yayasan. ya? Di yayasan itu. Jadi di situ ada sekolahan, di sekolahan itu ada mulai dari anak MI sampai SMA. Ada semua. Mereka belajar di ekskulnya di tilawah. Oh, jadi itu semacam ekstrakurikuler Iya, di sekolah itu gitu, iya. cabang tilawahnya ya. Terus emang ini aku manggilnya gimana nih? Namanya Indilah gitu. Emang ada artinya sih? Ya, artinya kalau di dalam Al-Quran itu artinya ya, di sisi Allah. Insya Allah, insya Allah Kan sebagai ya. doa ya. Iya, insya Allah. Iya. Oke, jadi lebih enak dipanggil apa nih? Dilah boleh? Iya, Indilah. Dilahnya. Ya, Oke. Kamu dari kapan nih udah udah mulai, kalau pertama kalinya belajar? Saya pertama kali belajarnya waktu SD kelas 3 gitu. Belajar dengan paman saya sendiri di kampung karena saya kan asalnya dari pesisir barat dari Oh, dari Krui? Iya. Jauh ya? Jauh. Gimana pantainya? Masih bagus? Masih bagus. Aku belum pernah kalau ke sana. Iya, pantainya itu mendunia pantainya. Iya, boleh sih diajakin kalau Boleh lagi nanti. pulang ya. Oke, jadi memang dulu belajarnya dari kecil di rumah. Memang pamannya juga memang di bidang. Paman termasuk di bidangnya juga. Oke. Gitu. Terus mulai udah mulai berani buat Iya. ikut ajang. Iya, waktu itu kan saya memang pernah belajar itu karena sekitar 2 bulan mau lomba juga saya pernah ikut tilawah di tingkat anak-anak dulu di Kabupaten Lampung Barat. Nah, setelah itu saya belajar lah sama paman itu. Ya, jadi nggak sebegitu intens belajarnya dulu. Jadi makanya mungkin dulu juga belum dikasih amanah untuk dapat juara karena kurang usahanya belajarnya. Masih Tapi harus ya lebih lagi ya. di saat saya masuk ke bangku kuliah ini, saya datang ke Bandar Lampung ini, kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Saya mulai belajar dengan guru di Antasari dengan Ustadz Heru. Oh, Kemudian juga mudah-mudahan hari ini nonton ya. mudah-mudahan ya. Oke, jadi mulai Dengan kawan-kawan juga, jadi sharing-sharing di kampus gitu juga ya. ya. Dengan kakak-kakak yang senior juga, belajar yang memang sudah pernah juara. Jadi biar ada ambil nih ilmunya Ambil gitu ya. ilmunya seperti itu. Tapi dari situ sudah udah berarti udah pernah nyicipin dong juara di mana aja gitu. Oh, iya. Coba pikir waktu di mana aja sudah pernah ya. Alhamdulillah ya, termasuk
Yang masih baru ya, saya ikut benar-benar ikut di cabang MTQ dan mulai dari tahun 2016. 2016 kemarin. Iya, 2016 kemarin saya baru ngikut di Mesuji. Alhamdulillah ya dapat juara kedua tingkat remaja. Kemudian yang 2017 ini saya ikut di daerah sendiri di pesisir barat, lomba di Kabupaten Pesisir Barat. Alhamdulillah juara satu tingkat remaja lagi, sekaligus sebagai pembaca terbaik di Pesisir Barat seperti itu. Luar biasa ya, aku tepuk tangan dulu boleh ya. Oke, jadi ya apa ya, memang maksudnya sudah lama karena memang sudah kelihatan juga ya. Kalau sekarang, kalau nasional sudah pernah ikut belum? Kalau di tingkat nasional saya ikut di cabang Syarhil Quran. Itu tingkat mahasiswa. Nah, kemarin 2017 di tahun ini? nama acaranya Pionir. Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset. Itu memang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh universitas dan institut dan perguruan tinggi di se-Indonesia yang dinaungi oleh Kemenak. Jadi tergantung hanya di daerah mana, di provinsi mana gitu. Kemarin ya? di Aceh, di Banda Aceh kemarin, di UIN Araniri. Wow, agak jauh ya. Ya, jauh. Tapi gimana? Di sana ada hasilnya? Belum dilaksanakan ya seperti itu. Ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kan sudah membawa nama Lampung juga ya, untuk pergi ke sana gitu dengan prestasinya juga. Wah, berarti ya memang harus belajar lagi gitu ya. Oke, jadi ada beberapa yang dibawa nggak kenang-kenangannya hari ini? Kebetulan saya cuma membawa satu. Kenapa? Nggak muat apa dibawa? Iya, karena pialanya saya taruh di rumah gitu. Gitu. Di Pesisir Barat sana. Berarti harus terbang sana dulu dong. Sana dulu gitu. Kalau boleh, Jauh. boleh dikasih lihat. Boleh. Nah, ini yang juara satu kemarin di Pesisir Barat. Jadi yang tuan rumah ya. Oke, nggak apa-apa dikasih lihat dulu sama kameranya. Bukan tuan rumah, di daerah di daerahnya saya aja. Saya dari Kecamatan Pesisir Selatan gitu. Iya. Oke, sebelah sini. Ini tahun 2017 kemarin ya? Iya, 2017. Tahun ini. Emang di bidang apa aja sih yang mulai dibikin tuh selain tilawah? Tadi katanya di Syarhil juga. Iya, Syarhil dan tilawah itu aja. Dua itu. Yang paling digeluti, paling disuka gitu seperti itu. Kalau selain itu ada lagi? Selain itu, saya dulu pernah di MAN. Saya dulu sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri Krui, Pesisir Barat. Itu saya waktu tahun 2013 atau 12 itu ya, saya masih udah kelas 3. Saya mengikuti lomba cabang tenis meja putra, mewakili sekolah itu di Kabupaten Lampung Barat. Jadi dulu Pesisir Barat itu masih nyatu dengan Lampung Barat ya dulu. Jadi lomba tenis meja tingkat sekolah ya, tingkat sekolah MA, namanya FKMA Cup. Pernah juga ya berarti juara satu juga. Single putra. Berarti ya yang mumpuni banget nih gitu ya. Berarti bisa semuanya diikutin lah, nggak apa-apa. Yang penting ada hasilnya. Oke, kalau gitu aku boleh dengar untuk yang tilawahnya ya. Yang tilawah? Boleh, mau berapa ayat? Kayaknya cukup 1 ayat aja, cukup lama kayaknya ya. Oke, kalau gitu boleh deh. Silakan ya. Ini boleh diambil lagi teman-teman. Teman aja ya, cuma satu soalnya. Silakan. Sekarang nih? Enggak, abis lebaran aja kita gimana? Iya dong. Silakan, kameranya di sebelah sini, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi
الأقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Masya Allah suaranya. Oke pemirsa, nah nanti kita balik lagi setelah buka puasa. Kita balik lagi di Senior Junior Season Ramadan. Sekarang masuk ke segmen yang kedua. Boleh aku panggil nanti ada seniornya juga. Nah, boleh tanya dulu sebelumnya doi ya, doi. Beliau ini orang yang seperti apa menurut Mila? Ya, beliau ini sebelumnya saya kenalkan dulu. Namanya siapa? Kak Imam. Namanya Kak Imam Mustafa. Dia adalah salah satu senior saya di kampus dan di organisasi di unit kegiatan mahasiswa himpunan Korikor ya, mahasiswa Yayasan UIN Radintan Lampung. Jadi saya termasuk beliau ini adalah tempat saya belajar ya, belajar seperti itu. Pokoknya sharing ilmu. Seniornya juga dalam bidangnya. Oke, Insya kalau gitu nanti aku tanya langsung boleh ya? Boleh. Kak Imam Mustafa. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan duduk. Sehat. Baik ya, gimana puasanya sudah beberapa hari ini lancar terus? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, sampai moga-moga nanti sampai lebaran juga. Amin. Rezekinya juga insya Allah. Amin. Itu yang paling diaminkan. Nah tadi aku nanya juga nih sama Indilahnya. Katanya, tadi bener kan kayaknya bisik-bisik di sana sosoknya gimana sih? Gitu. Ternyata orang yang apa ya selalu diajak sharing gitu. Emang benar begitu? Biasanya sharing tentang apa? Ya kalau untuk kebiasaan sehari-hari, biasanya kalau setelah pulang kuliah daripada nganggur ya kita sharing mana nih yang kira-kira lagu baru. Oh ini ada yang dari Syekh siapa, karena kita kebanyakan mengambil dari timur gitu, dari tengah. Jadi makanya ini ada lagu baru nih, coba jadi semacam sharing gantian gitu. Enak ya kalau ini sharing abis pulang kuliah, sharing soal lagu tilawah. Kalau aku sih dulu waktu kuliah sharingnya tentang cowok sama teman-teman segeng gitu kan. Aduh, bukan ya kalau itu, tapi jangan ditiru. Oke, jadi memang apa ya, sosok yang memang enak gak sih kalau diajak belajar gitu, atau bandel susah nyambungnya gitu? Ya kalau Indila ini orangnya apa ya, semangat gitu, karena bahkan ketemu sama senior siapapun, kalau seandainya ada waktu luang kosong, pasti nanya, oh kak ini ada lagu yang baru ada nggak gitu. Jadi sering dimanapun mau belajar terus gitu. Ya, jadi kesungguhannya memang kuat. Jadi Kawak nggak ini? Enggak ya, tapi semoga memang seperti itu. Memang selalu bareng terus ya? Iya, selalu bareng terus. Kalau untuk hal-hal yang sensitif misalnya, suka cerita juga enggak? Ya, kalau untuk sensitif ya karena kita kan apa namanya sampai tidur bareng, main bareng. Ya maksudnya sharing sih ya tiap doang ya.
Kan banyak sih sekarang ya, enggak ya, tapi yang pasti semuanya positif Iya, juga. positif. Nah, kalau Kak Imamnya sendiri nih, ini apa bidangnya sama juga atau beda juga di Iya. tilawah di MTQ yang lainnya mungkin? Ya kalau saya kan ada 2 cabang. Yang pertama tilawah, kedua kalinya saya juga di organisasi yang di kampus itu perkumpulan seluruh qori-qoriah mahasiswa. Nah di situ saya dapat bagian atau jadi pengurus bagian sholawat. Oke, jadi sholawat berarti bisa dong ya. Boleh minta suaranya sedikit aja, 1 bait aja deh gitu ya. Boleh. Mulai sekarang nih. Nggak usah, kayaknya habis lebaran haji ya. Lebaran Idul Fitri. Haji silakan. Kameranya sebelah sini. Senyum dulu yang lebar ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni waddaraji. Bikin hatiku adem sekali. Boleh kali ya dibawa pulang nih dulu. Ya kalau gitu aku boleh lanjut, mau uji apa ya? Uji ke dekatannya seperti apa? Kompak kira-kira, kita main games, mau? Oke, yuk silakan. Oke, boleh ikutin aku? Oke. Ya, di sebelah sini hadap-hadapan ya. Kira-kira kita di sini mau ngapain hari ini? Mau dikerjain dong. Senior sama juniornya ini. Kita lihat apa game hari ini ya. Oh, ada tebak gambar rupanya. Oh, tebak gambar. Iya, jadi nanti di layar monitor itu akan muncul gambar yang sedikit ditutupin atau ditutupin semua ya. Nah, jadi di situ nanti kita punya 4 clue. Gitu. Jadi nanti aku kasih clue pertama, kira-kira ketebak atau enggak. Bisa belum ketebak, bisa pas atau bisa dilempar. Oh. Gitu ya. Terus selanjutnya kalau sudah ketebak ganti lagi gitu ya. Jadi satu gambar itu bisa direbut. Gitu. Kalau misalnya nggak tahu, mungkin melempar bisa jawab, oh berarti dia dapat poin gitu. Oke? Oh iya. Paham? Paham. Paham ya? Nah ya. Oke, kalau gitu saya siap. Siap. Siap ya, waktunya tidak banyak, hanya sekitar 3 menit saja untuk semuanya. Oke, sudah siap? Siap. Kalau gitu, mulai dari besok aja, nggak sekarang aja. Oke, sekarang gambar yang pertama, silahkan dilihat. Sebelumnya kan aku belum duluan ya, inilah tanggal lahirnya duluan siapa? Bila tanggal berapa? 94. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir Hah? 15. 15, kalau kamu? 24. 24, oke. Jadi duluan Kak Imam aja ya. Kak Imam dulu tebak ya. Silakan dilihat dulu gambarnya. Oke. Clue yang pertama, apakah aku? Aku berada di tanah suci Makkah. Ka'bah. Apa? Ka'bah. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu? Sudah tertebak semuanya. Oke, selanjutnya ya. Tidak perlu sampai clue banyak-banyak ya, ternyata sudah ketebak. Benar ya. Ka'bah. Kita lihat gambarnya. Sudah muncul. Gambar yang pertama ternyata adalah, oke, benar, Ka'bah ya. 1 poin untuk Ka'bah. Nah, kira-kira siapa yang kalah ini? Senior memang hebat. Kalah saja. Selanjutnya, yang kedua. Gambar yang kedua ini kira-kira apa ya? Clue yang pertama, apakah aku? Aku adalah pohon yang tumbuh subur sejak 1400 tahun yang lalu. Pohon apa ini? Pohon apa ya kira-kira? Pohon beringin. Kenapa jengkol? Pohon petai. Mau lanjut atau pas? Mau lanjut ke clue selanjutnya? Pas ya. Pas. Indila tidak mau jawab? Pas? Tadi udah jawab. Yang mana pohon beringin? Oke. Berarti dilempar? Oh. Oke. Lempar. Mau coba jawab? Atau lanjut ke clue yang selanjutnya? Lanjut. Lanjut dulu ya. Oke. Apakah aku? Clue yang kedua. Sudah kelihatan? Iya.
gambarnya? Oke, sudah tertebak belum? Oke, clue-nya adalah aku adalah pohon yang tumbuh di padang pasir Yordania. Pohon kurma. Pohon kurma. Oke. Mau dilempar lagi? Ya. Boleh? Pas. Pas juga. Oke, kalau gitu kita lihat gambar semuanya. Kira-kira pohon apa? Teng, itu adalah gambar pohon yang digunakan tempat berteduh Nabi Muhammad. Begitu. Oke, lanjut ya ke gambar yang selanjutnya. Berarti yang sudah punya poin adalah kakak Imam. Selanjutnya, Aduh. silakan dilihat. Oke. Sudah ketahuan? Clue yang pertama, aku adalah sebuah batu tempat duduk Nabi Muhammad. Ini pikir keras dong. Oke, Betul. lanjut. Selanjutnya? Lanjut. Lanjut. Oke, clue yang kedua. Oke, sudah terlihat ya gambarnya. Aku adalah batu yang berada di sekitar Masjidil Aqsa. Ini mikir banget nih kayaknya sebelah sini lagi ujian ya kayaknya. Sudah tahu tidak bisa diungkapkan. Masa sih yang benar aja. Benar? Mau dicoba terus atau sudah? Pas? Dua-duanya pas? Pas. Susah. Oke, tidak terjawab. Ini bener-bener ngerjain. Gimana? Mau dicoba? Masih ada 5 detik lagi. Oke, tidak? Cukup? Cukup, berarti buka saja gambarnya. Oke, boleh tepuk tangan nggak sih ya? Oke, jadi ini adalah batu yang menjadi tempat duduk Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Seperti itu. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Ternyata lumayan ya, dapat 1 poin berarti. Duh. Kalah ya masnya. Boleh kasih punishment-nya mana? Aku minta yang tadi, sisir. Oh no. Iya, boleh. Kamu kita boleh? Oke, seperti ini. Tapi kali ini nggak cocok ya kalau misalnya cuma satu yang dapat punishment. Aku minta dua-duanya boleh ya. Satu buat kamu, yang satunya buat AA ini boleh. Oke. Pegang. Oh, bisa. Coba praktekkan lagi main tenis di kampung dengan bahasa Lampung. Kira-kira pas menang seperti itu. Oke? Betul, bisa? Bisa. Ini mejanya gitu ya. Tapi lawannya sendirian nggak ada. Sendirian. Coba praktekkan bagaimana main polling ketika lagi orang tua masnya. Jawa boleh pakai bahasa Jawa. Ya boleh ya. Oke, jadi satu-satu take-nya boleh kameranya di sebelah sana. Oke. Posisinya gini nih. Iya boleh. Yuk, dua-duanya dipakai dong. Ini kan bolanya kita. Tapi jangan dibanting ya, susah ya. Oke, 1, 2, 3, satu. Aku mau yang lampung dulu. Gitu ya? Iya, boleh. 1, 2, 3, sekarang. Wah. Aduh, kena ya. Boleh, lanjut. Aduh. Poin 1-0. 1-0. Dapat. Nyerpis Pak Ejo. Terus Pak Ijo. Oke, terus. Reset. Aduh, masuk mulut orang lagi. Oke. Masuk ya. Masuk. Oke. Dan gimana ngomongnya kalau lagi senang? Alhamdulillah. Udah gitu. Ya, menang. Ya, menang. Oke, kamu silakan kamera di sebelah sana. Yuk. Nyerpis di sini. Kita kena orang. Kena. Dan Orang kena. Aduh, Chan. Apa? Oke, mulai menang ya. Kalian oke? Ya, angkat. Ya udah lah. Kalau tidak oleh orang. Oke, nanti boleh tepuk tangan sekali lagi dan kita balik lagi di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Senior Junior Season Ramadan. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Nah, kalau di segmen yang ketiga ini seperti biasanya juga nih, kita bakalan lihat kira-kira seperti apa nanti, apa ya kira-kiranya. Oke, kita bakalan lihat
banyak tahu siapa ya nanti kira antara senior sama juniornya. Ini di sini udah ada pandangan-pandangan sengit nih dari lirikan matanya. Kira-kira seperti apa? Tapi nah di sini nggak ada punishment kok ya, nanti nggak dihukum lagi. Sudah siap? Siap. Nah, di sini nanti akan muncul gambar-gambar apa ya? Biasanya karena kita edisinya lagi Ramadan, jadi bau-bau taman gitu. Seperti tempat bersejarah dan lain sebagainya. Nanti kita lihat aja kira-kira gambarnya seperti apa ya yang muncul. Sudah paham? Siap. Siap. Paham? Kalau begitu, munculkan gambar yang pertama. Oh, aku tahu nih. Ini tempatnya kayaknya di Arab. Di Arab. Ini boleh siapa mau jawab duluan? Oh ya, aku boleh silakan. Ini gedung apa? Gedung Burj ya. Ya, Burj Khalifa ya. Ya, Yang ada di Dubai. Di Dubai. Di Arab Saudi. Nah, gedung ini Gedung tertinggi ini. Ya. Nah, di mana? Di dunia juga ya pasti. Di dunia ya, tertinggi di dunia maksudnya. Benar begitu. Karena kita lihat juga, waduh tinggi banget itu kayaknya. Seperti itu ya. Monas masih kalah ya? Ya jangan. Iya, jadi ini adalah gedung yang tertinggi di dunia juga. Terus ini juga nih yang punya apa ya? Ada punya 3 zona waktu yang beda-beda gitu. Jadi setiap tingkatan dari lantainya. Nah, itu ternyata wah berarti cukup lama. Saking tingginya ya. Saking tingginya ya. Ya, kapan-kapan kita jadi traveler di sana kali ya. Seru juga. Amin, mudah-mudahan sana. Amin. Next, kalau gitu yang kedua, ini kayaknya hotel. Seniornya mau coba kasih tahu aku? Ini disebut juga hotel syariah, letaknya di Jepang, dan Islam juga sangat berkembang di Sakura, di negeri Sakura ya. Di negeri Sakura ya. Jadi ini adalah salah satu hotel. Nah, memang punya konsep gitu, konsep syariah di Jepang ini. Aduh, boleh kali ya kalau nanti kita ke Jepang nginepnya di sini. Seperti apa sih nuansanya kan biar beda-beda gitu ya kalau di Indonesia kan kayaknya sederhana tuh Pak. Tapi konsepnya beda gitu. Jadi yang sederhana itu malah kadang-kadang spesial. Next kalau gitu selanjutnya apalagi? Oke, sudah muncul gambaran ketiga. Tahu? Iya. Ini ada ceritanya nih, tahu nggak? Aku mau nanya. Lupa ingat. lupa ingat. Apa ya? Yang ada cerita di saat Uni Soviet. Sejarah itu ya. Sejarah Uni Soviet runtuh. Ya. Tahun berapa tuh? Kalau nggak salah 1989 ya. Oh iya. 1989. Nah, di sini juga ada syiar Islam yang memang berkembang pesat di Polandia pada waktu itu. Dan bahkan Polandia ini menjadi katanya tuh dibilang surga. Surga gitu. ya. Surga bagi umat muslim di Eropa sendiri. Ini salah satunya adalah bangunan masjidnya kali ya. Iya. Bagus juga. Masjid ya ada itu, ada kubahnya. Seperti itu. Oke, next selanjutnya. Oh, kalau ini jelas, ini masjid ya. Ini di mana? Aku boleh ke seniornya? Ya. Nah, ini adalah Maldewa. Nah, di mana di negara yang berkepulauan ini ada penduduknya berapa nih? 100%? Iya, 100% itu beragama muslim. Iya. Untuk yang perempuan itu diwajibkan untuk hijab atau memakai hijab. Oh, jadi di negara Maldives itu seperti itu ya saat ini. Jadi peraturannya memang karena sudah 100% umat warga negaranya adalah umat muslim maksudnya. Jadi memang bagi yang kaum hawanya diwajibkan untuk mengenakan hijab. Oke. Wah, ini nuansa Islami banget ya kalau berada di sana. Oke, nanti kapan-kapan coba deh main ke sana. Next, selanjutnya wow. Kalau ini apa? Ini kayaknya sedang mengapung ria gitu ya. Oh iya. Tahu? Ini kayak danau apa laut ya? Laut ya. Tepatnya laut. Nah, ini kalau nggak salah laut mati. Kenapa? Ini laut mati. Kenapa? Karena mati semua. Jadi ya, karena di antara dia membujur di antara ini. Di antara Israel, Israel, Palestina dan Jordania. ya. Nah, laut ini juga merupakan titik terendah dari permukaan bumi. Gitu sih. Kalau dulu sih kata Ibu Guyup, kenapa lautnya mati, Bu? Gitu. Karena memang tidak ada embrio-embrio yang hidup gitu, seperti itu di sana. Tapi manfaatnya bagi manusia kayaknya bagus juga untuk kulit. Gitu. Seperti itu. Next. Wow, kalau ini ada gunung atau bukit. Boleh ke seniornya? Tahu?
Bukit apa ini? Oh, kalau ini kalau tidak salah adalah Bukit Tursina, di mana tempat ini adalah tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa dan serta tempat berdialognya Nabi Musa dengan Allah. Oh, Ya. ya, pada waktu itu ya. Jadi ini adalah bukit di mana saat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Oke, dan ternyata kita sudah di penghujung acara dan ini membuat aku sedih banget. Kita harus berpisah. Aku sebenarnya mau mengucapkan terima kasih juga ya. Terima kasih untuk Indila yang sudah punya waktu hari ini, sudah hadir, dan terima kasih juga untuk kakak Imam ya, seniornya yang selalu mendampingi kemana-mana dari dulu ya, dari awal perkuliahan sampai saat ini, sampai sama-sama selesai. Semoga semakin berprestasi. Amin. Ya. Oke, dan seperti biasa juga nih, kira-kira nanti apa ya yang akan disampaikan sama rekan aku Minandeo, informasinya untuk hari ini apa ya, ke negara mana kita ya? Nah, penasaran kan? Langsung aja kalau gitu. Silakan Minandeo untuk informasinya. Balik lagi sama Minandeo di sini ya. Aduh, udah pada buka pasti, tapi jangan kenyang-kenyang, nanti terawihnya berat lagi perutnya. Oke, aku kemana ya? Kira hari ini ke Jepang boleh kali ya. Jadi ini ada cerita juga di Jepang, itu Islam masuk ke Jepang. Nah, diperkirakan itu pada abad sekitar ya 19 yang lalu kali ya. Terus juga di tahun 1890-an ada peristiwa yang mempertemukan antara Jepang dan Islam. Mereka bertemu. Oke, terus habis itu ini terjadi, katanya apa ya, terjadi makin kuat setelah tenggelamnya kapal Ertugrul Turki di perairan Jepang. Jadi pada abad ke-20-an itu sejumlah umat muslim yang ada di Jepang juga sudah mulai menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Terus seperti apa lagi kegiatannya? Penasaran ya? Sama. Kalau gitu kita lihat aja langsung perkembangan Islam di Jepang. Pemirsa, perkembangan syiar Islam di Jepang saat ini sangat menggembirakan. Sampai saat ini, jumlah penganut Islam di Jepang sekitar 250.000 orang. 100.000 diantaranya merupakan penduduk pribumi, sedangkan 150.000 lainnya pendatang dari berbagai negara. Sebenarnya, Jepang sudah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-19, pemirsa. Perkenalan dengan Islam ini terjadi melalui kasus tenggelamnya kapal Turki bernama Ertugrul di perairan Jepang pada tahun 1890. Saat itu, dari 600 penumpang kapal, hanya 69 orang yang selamat. Berkat kasus ini, pemirsa, orang Jepang mengenal Islam dari warga Turki yang selamat. Beberapa tahun kemudian, sejumlah warga Jepang masuk Islam dan pergi haji. Lambat laun umat Islam di Jepang terus bertambah, pemirsa. Hanya saja, dulu perkembangannya tidak cepat. Kini, seiring banyaknya pendatang muslim ke Jepang, syiar Islam berkembang cukup pesat, pemirsa. Percepatan perkembangan Islam ini juga dipengaruhi media online. Banyak dakwah melalui internet membuat warga Jepang mempelajari Islam dan kemudian menjadi mu'alaf. Seiring dengan bertambahnya muslim, masjid-masjid juga dibangun di Jepang, pemirsa. Di ibu kota Tokyo saja, setidaknya terdapat 10 masjid dengan berbagai ukuran. Sementara 17 masjid lainnya tersebar di kota-kota seantero Jepang. Masjid-masjid ini menjadi sarana untuk memperkenalkan Islam kepada penduduk pribumi yang umumnya masih buta tentang Islam. Saat ini, lembaga kaum muslimin juga telah mengembangkan Islamic Center di Tokyo. Bahkan, kini sedang merintis pendirian sekolah Islam pertama di Jepang. Sejumlah komunitas muslim di Sano juga mengubah gudang untuk dijadikan masjid dan pondok pesantren Sano. Nantinya, pusat-pusat kegiatan dan lembaga pendidikan Islam ini akan menjadi titik dakwah Islam di Jepang, pemirsa. Sejauh ini, warga Jepang umumnya mendatangi masjid masih sebagai tempat wisata. Namun, melalui kunjungan ini, mereka mendapat penjelasan tentang Islam. Berkat dakwah, pemirsa, sejumlah warga Jepang mulai tertarik pada Islam. Tak sedikit pula yang kemudian memutuskan mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan menjadi mu'alaf. Dari hari ke hari, masjid-masjid di Jepang bertambah banyak jemaahnya.
Namun, ada beberapa kendala untuk mengembangkan dakwah di Jepang pemirsa, yakni mahalnya harga tanah untuk membangun masjid dan kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola masjid. Sejumlah masjid dan musola yang ada di Jepang masih kekurangan imam dan khotib pemirsa. Padahal seharusnya Islam dapat memberdayakan kaum muslimin Jepang dan mengenalkan kepada mereka prinsip-prinsip agama. Soalnya kebanyakan dai yang dikirim negara-negara Arab dan Islam tidak menguasai bahasa Jepang pemirsa. Padahal negeri Sakura ini sangat memerlukan seorang mufti yang bersedia tinggal di tengah kaum muslimin di Jepang agar dapat memberikan fatwa agama yang benar kepada mereka. Untuk itu, yayasan-yayasan dakwah Islam besar seharusnya meningkatkan kerja keras di Jepang. Hal ini mengingatkan negeri matahari ini dinilai sebagai ladang yang subur untuk penyebaran dakwah Islam pemirsa. Masyarakat Jepang tidak menyimpan rasa benci terhadap Islam atau kaum muslimin. Belum pernah terjadi ada seorang muslim yang mengalami kesulitan atau masalah, baik ia seorang warga negara pribumi Jepang maupun warga pendatang. Pemerintah dan rakyat Jepang memberikan kaum muslimin kebebasan total dalam menjalankan syiar agama pemirsa. Bahkan, belakangan pemerintah Jepang melengkapi fasilitas-fasilitas umum seperti bandara dan stasiun kereta api dengan musola. Meski hal ini dilakukan untuk kepentingan wisata, sikap pemerintah Jepang ini sangat mendukung syiar Islam. Belakangan juga makin banyak toko makanan di Jepang yang menyediakan produk makanan berlabel halal pemirsa. Kondisi ini juga memudahkan umat Islam untuk menjalankan hidup sesuai syariat agama. Bahkan, hotel berkonsep syariah pun sudah ada di Jepang. Mudah-mudahan ya pemirsa, dengan terbukanya pemerintah dan rakyat Jepang terhadap Islam, syiar risalah Nabi Muhammad ini bertambah pesat di negeri Sakura ini. Semoga ya. Oke, terima kasih Miranda untuk informasinya. Semoga bermanfaat ya untuk yang nonton Senior Junior hari ini. Dan aku juga mau ingetin lagi untuk selalu terus tonton Senior Junior dari hari Senin sampai dengan Minggu. Kalau di jamnya jam berapa ya? Jam mendekati buka puasa gitu. Jadi sambil mau buka puasa nunggu beduk, pantengin iNews dong pastinya ya. Selama di bulan Ramadan kita hadir setiap hari. Terakhir dari aku Dewi Setia, see you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.